Jadi apa peranmu? Atau bingung bagaimana caranya berperan? Jawabannya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember sebagai salah satu pusat pendidikan dan pengembangan ilmu hukum yang memiliki keunggulan berdaya saing tinggi dan islami, serta berbasis kebutuhan lokal dengan memperhatikan perkembangan global. Menjadikan mahasiswa lebih memahami hukum di Indonesia bahkan dunia, yang nantinya mampu diimplementasikan dalam dunia kerja seperti kenotariatan, kepengacaraan, dan penyelenggara pemerintah. Sehingga mahasiswa lebih memiliki kesiapan untuk langsung terjun ke dalam masyarakat, yang didukung dengan tenaga pengajar profesional yang berkualitas S2 ahli dalam bidangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofil Ali, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, akan memaparkan tentang UAS mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara. Yang pertama, jelaskan pengayaan materi tentang hukum kelembagaan negara mencakup apa saja, dan jelaskan kaitannya dengan perkembangan ketatanegaraan. Menurut saya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga memiliki berupa arti, salah satunya arti yang paling sering digunakan dalam penelitian yang tujuannya melakukan sebuah penyidikan keilmuan di mana di dalamnya terdapat lembaga pemerintahan yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Yang kedua, bagaimana perbedaan pengaturan kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, analisa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama, pemisahan kekuasaan. Menurut John Locke ada tiga, yaitu legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang; eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang; federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dan selanjutnya, menurut Montesquieu, dengan ajaran Trias Politika, pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga. Yang satu, eksekutif, pelaksana undang-undang; yang kedua, legislatif, membuat undang-undang; dan tiga, yudikatif atau kehakiman, pengawas pelaksanaan undang-undang. Dan menurut saya, Indonesia menggunakan teori Montesquieu, sebab apa yang menjadi landasan teorinya terlihat fakta dan nyata, sebagaimana berlaku kegunaan yang berbasis sampai sekarang di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pengaturan kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen. Dan saya akan menjelaskan sebelum amandemen. Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga. Setelah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Sebelum amandemen, presiden dipilih oleh MPR dan dapat dipilih ulang tanpa batas. Setelah amandemen, presiden dipilih oleh rakyat dan dapat dipilih hanya 2 masa jabatan. Dan sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR saja. Setelah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD. Lembaga yudikatif terdiri dari MA saja. Setelah amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari MA dan MK. Yang keempat, yang A, saya akan menjelaskan 8 lembaga pokok yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, MPR, DPR, DPD, DPRD, dan dasar hukumnya pasal 2, pasal 3, pasal 19 sampai pasal 22B, pasal 22C, pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua,
Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan dasar hukumnya pasal 23E sampai dengan pasal 23G Undang-Undang 1945. Yang ketiga, Mahkamah Agung atau MA. Dasar hukumnya pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Komisi Yudisial atau KY. Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, Mahkamah Konstitusi atau MK. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara tertinggi yaitu MPR, dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada lembaga negara tertinggi, semua kedudukannya sama. Jadi konsepnya antar lembaga negara adalah check and balance, karena Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dan yang B, saya akan menjelaskan tentang objek pengawasan dan aspek pengawasan DPT dan BPK, baik sebelum dan sesudah amandemen. Yang pertama, BPK. Dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, BPK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Yang kedua, objek pengawasan BPK, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Yang pertama, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang bisa diartikan juga dengan sebutan senator. Yang kedua, objek pengawasan DPD, penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan presiden, dan aturan turunan lain. Dan selanjutnya, sosialisasi peraturan perundangan sehingga peraturan pelaksanaannya. Dan terakhir, pelaksanaan substansi peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana, baik bersifat internal lembaga pemerintahan hingga bersifat eksternal pejabat pelayanan publik. Dan yang nomor 5, saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan MA dan MK berdasarkan wewenang yang dilandasi dasar hukumnya. Yang pertama, MA. MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sesuai pasal 28 ayat 1 Undang-Undang MA. Permohonan kasasi dari B. Pengabdian dalam bukunya berjudul Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik sehari-hari menjelaskan bahwa peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Fungsi dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil. Yang kedua, sengketa tentang kewenangan mengadili. MA untuk memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa kewenangannya mengadili. Yang A, antara pengadil dan lingkungan pengadilan, yang satu dengan pengadil di lingkungan peradilan yang lainnya. Yang B, antara dua pengadilan yang ada di dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama. Yang C, antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antar lingkungan peradilan yang berlainan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang ketiga, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
Yang ketiga, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam hal ini, MA mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim. Dan yang keempat, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang pasal 31 Undang-Undang ayat 5 2004. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Dasar hukumnya adalah pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan. Dan selanjutnya yang B, saya akan menjelaskan tentang perkembangan saat ini. Terdapat pula lembaga negara kewenangannya berasal dari atau bersumber dari undang-undang dan keputusan presiden saja. Dan saya akan menjelaskan minimal masing-masing dua lembaga tersebut, baik yang kewenangannya dari Kepres dan dari undang-undang. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, apalagi terkait dengan kewenangan mengadili perkara sengketa, lembaga negara posisi imparsial MK ini mutlak diperlukan, karena itu achievement hasil hakim konstitusi tidak hanya melibatkan satu cabang kekuasaan, tetapi ketiga cabang kekuasaan itu sekaligus. Bahkan dalam proses pembinaan perilaku etik para hakim konstitusi, ketiga cabang kekuasaan itu, yaitu Presiden, DPR, dan MA, tetap dilibatkan, yaitu apabila ada dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Maka komposisi 5 orang anggota majelis kehormatan hakim diisi pula oleh anggota majelis yang berasal dari usulan Presiden, DPR, MA masing-masing 1 orang. Dengan demikian, pengawasan etik hakim konstitusi dilakukan secara semi eksternal yang menjamin efektivitas, independensi, dan kepercayaannya. Yang selanjutnya yang C. Saya akan menjelaskan tentang lembaga peradilan sengketa pilkada guna menguat kelembagaan negara diisi penyelenggaraan pemilihan umum oleh KPU agar lebih lagi di masa mendatang. Dan karena itu, menurut pendapat saya, kedepannya sistem peradilan pemilu sebaiknya hanya terdiri dari 2 badan atau lembaga. Yang pertama, MK untuk sengketa hasil pemilu dan perkara pemilu lainnya ditangani oleh Badan Peradilan Khusus Pemilu. Itu pun saya berharap Badan Peradilan Khusus Pemilu dapat membantu penyelesaian perkara pemilu yang melibatkan terlalu banyak lembaga hukum dan peradilan, terlebih jika dapat proses banding di tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, putusan Badan Peradilan Khusus Pemilu harus bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, kepastian hukum akan lebih terjamin. Sekian dari saya. Jangan lupa pakai masker dan tetap jaga kesehatan. Kami tunggu kalian di Fakultas Hukum Universitas Pemuda Jember.